Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang yang pertama, dasar hukum membunuh. Yang kedua, macam-macam pembunuhan. Yang ketiga, hukuman bagi seorang pembunuh. Saya akan membahas tentang macam-macam pembunuhan. Macam-macam pembunuhan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, membunuh dengan sengaja. Yang kedua, pembunuhan tidak disengaja. Dan yang terakhir, pembunuhan karena kesalahan. Penjelasannya yakni yang pertama, pembunuhan dengan disengaja. Pembunuhan yang telah direncanakan dengan menggunakan alat yang mematikan. Selanjutnya, pembunuhan tidak disengaja yakni menghilangkan nyawa seseorang tanpa ada niat membunuh dan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan atau tidak lazim dipakai untuk membunuh. Yang terakhir, pembunuhan karena kesalahan yakni perbuatan seseorang tanpa bermaksud melaksanakan kejahatan, namun karena salah sasaran maka menyebabkan kematian seseorang. Selanjutnya saya akan membahas tentang dasar hukum larangan membunuh. Membunuh adalah salah satu perkara yang dilarang oleh Islam, karena Islam menghormati dan melindungi hak hidup setiap manusia. Selanjutnya Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 33 yang berbunyi, dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah atau membunuhnya kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi walinya itu jangan sampai melampaui batas dan pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. Quran Surat Al-Isra ayat 33. Setelah itu Nabi juga bersabda dalam hadisnya yang berbunyi, jika ada 2 orang muslim berhadapan dengan membawa pedang, masing-masing mau saling membunuh, maka yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, hukuman bagi pelaku pembunuhan. Pelaku atau orang yang melakukan pembunuhan setidaknya telah melanggar 3 macam hak. Yang pertama, hak Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, hak ahli waris, dan yang terakhir, hak orang yang terbunuh. Yang pertama, pembunuhan secara sengaja, hukumannya yakni dikisos. Dalam hal ini, maka hakim yang menjadi pelaksana hukuman kisos. Tapi keluarga tidak boleh main hakim sendiri. Yang kedua, pembunuhan tidak disengaja. Hukumannya yakni dengan membayar diat mughalladhah atau denda berat, dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga si korban, yaitu setiap tahunnya membayar 1/3 diat mughalladhah. Selanjutnya yang ketiga, pembunuhan karena kesalahan. Hukumannya yakni membayar diat mukhafafah atau diat ringan yang diambilkan dari harta keluarga pembunuh dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga si korban. Yang keempat, pembunuhan secara berkelompok. Hukumannya yakni dengan cara dikisos. Hal ini disandarkan pada pernyataan Umar bin Khattab terkait tindakan pidana pembunuhan secara berkelompok. Demikian apa yang saya jelaskan. Apabila ada kurang materi yang saya jelaskan tadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.